Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang pada seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Nah, di sini ada efek Doppler pada gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik termasuk cahaya merambat dalam ruang hampa dengan laju C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, berdasarkan teori relativitas khusus yang akan kita pelajari di semester 2, laju perambatan cahaya selalu sama menurut pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak. Nah, jadi misalkan ada cahaya yang sedang merambat di udara atau ruang hampa. Nah, jika kalian deteksi kecepatan cahaya tersebut dalam keadaan diam, kalian dapatkan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jika kalian deteksi cahaya sambil bergerak, mendekati cahaya, maka kalian juga dapatkan kecepatan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dan jika kalian deteksi kecepatan cahaya sambil bergerak menjauhi cahaya, maka kalian tetap mengukur kecepatan cahaya sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian, hal ini tidak bergantung berapapun kecepatan kalian. Nah, meskipun kalian bergerak mendekati arah datang cahaya dengan laju U sama dengan 0,9 C, atau yaitu 0,9 kali kecepatan cahaya, maka laju perambatan cahaya yang kalian ukur tetap C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, bukan 1,9 C. Dengan sifat ini, maka efek Doppler pada gelombang elektromagnetik semata-mata hanya dipengaruhi oleh sumber dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh gerak pengamat. Nah, dengan demikian frekuensi gelombang elektromagnetik yang dideteksi akan memenuhi F aksen sama dengan C per C plus minus W dikali F. Nah, dengan W itu laju sumber dan F adalah frekuensi yang dipancarkan sumber. Nah, kemudian tanda minus dipakai untuk sumber yang mendekati pengamat dan tanda plus dipakai untuk sumber yang menjauhi pengamat. Nah, jika laju sumber sangat kecil dibandingkan dengan laju cahaya, maka kita dapat melakukan pendekatan sebagai berikut, di mana di sini ada persamaannya, bisa kita lihat di sini, yang C sama dengan C per C plus minus W sama dengan 1 per 1 plus minus W per C sama dengan 1 plus minus W per C pangkat negatif 1 dan 1 plus minus W per C. Nah, dengan demikian diperoleh persamaan yang F ini, F aksen bla bla bla, dan di mana tanda positif dipakai jika sumber mendekati pengamat. Nah, kemudian dari persamaan ini maka diperoleh pergeseran frekuensi gelombang adalah ini, delta F sama dengan F aksen dikurang F. Ini bisa kita lihat di sini persamaannya. Kemudian nah, perlu kita ketahui juga, sumber suara dan pengamat tidak bergerak. Maka jika kecepatan rambat gelombang di udara adalah V, maka frekuensi yang didengar pendengar adalah F sama dengan V per lambda. Nah, yang persis sama dengan frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Kemudian, pengamat mendekati sumber gelombang yang tidak bergerak, maka frekuensi yang didengar pengamat adalah F aksen sama dengan V tambah U per V. Nah, sumber gelombang yang bergerak menjauhi pengamat yang diam, maka frekuensi yang dideteksi pengamatan yang diam menjadi F aksen sama dengan V per V ditambah W dikali F.
Nah, kemudian sumber bunyi beserta pengamat bergerak. Nah, jika sumber mendekati pengamat dan pengamat menjauhi sumber, maka frekuensi pengamat adalah F aksen sama dengan V dikurang U per V dikurang W dikali F. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian ketika sumber dan pengamat saling menjauhi, maka frekuensi pengamat adalah F aksen sama dengan V dikurang U per V ditambah W dikali F. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian ketika sumber dan pengamat saling mendekati, maka frekuensi pengamat adalah F aksen sama dengan V ditambah U per V dikurang W dikali F. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini ketika sumber dan pengamat saling mendekati. Kemudian medium perambatan gelombang bergerak menuju pendengar. Frekuensi gelombang yang dideteksi pendengar adalah F aksen sama dengan V plus minus U plus minus 0 per V plus minus W dikali F. Nah, kemudian efek Doppler pada gelombang elektromagnetik semata-mata hanya dipengaruhi oleh gerak sumber dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh gerak pengamat. Nah, dengan demikian, frekuensi gelombang elektromagnetik yang dideteksi akan memenuhi F aksen sama dengan C per C plus minus W dikali F. Ini bisa dilihat di sini persamaannya. Nah, kemudian jika laju sumber sangat kecil dibandingkan dengan laju cahaya, maka frekuensi menjadi F aksen buka kurung 1 plus minus W per C tutup kurung dikali F. Ini persamaannya. Kemudian ketika pergeseran frekuensi gelombang adalah delta F sama dengan F aksen dikurang F, sehingga F aksen plus minus W per C kali F. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi efek Doppler. Nah, salah satu kegunaan penting efek Doppler dalam riset astronomi terkini adalah pencarian planet lain di luar tata surya kita, yang sering disebut ekstrasolar planet atau eksoplanet. Yang diamati adalah perubahan frekuensi gelombang cahaya yang dipancarkan oleh bintang yang dikelilingi oleh planet tersebut. Nah, bagaimana prinsipnya? Dengan teleskop yang ada di bumi, kita tidak mungkin mendeteksi keberadaan planet lain di luar planet-planet yang ada di tata surya. Nah, penyebabnya adalah ukuran planet yang sangat kecil dan planet tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, di sini pada gambar 13.9, ini planet dan bintang berevolusi mengelilingi titik pusat massa. Nah, di sini ini adalah bintang dan ini planetnya. Di sini jarak antara planet ini jarak antara planet ke bintang itu dilambangkan dengan D besar atau D besar sama dengan D1 ditambah dengan D2. Nah, jarak bintang dan planet ke titik pusat masing-masing D1 sama dengan M per M besar ditambah M kecil dikali D. Ini persamaannya. Dan juga D2 sama juga dengan mencari D1, di mana D2 sama dengan M per M ditambah M dikali D. Nah, kecepatan sudut orbit planet maupun bintang terhadap pusat massa sama. Nah, kita misalkan nih, kecepatan sudut tersebut adalah omega. Dengan demikian, kecepatan tangensial bintang dan planet terhadap pusat massa adalah V1 sama dengan omega D1 sama dengan M per M plus M dikali omega D. Ini juga untuk V2-nya sama dengan omega D2 sama dengan M
per M ditambah M omega D. Kemudian untuk menghitung kecepatan sudut astronom, mengukur frekuensi cahaya yang dipancarkan bintang dalam waktu yang lama. Nah, waktu yang diperlukan untuk mendeteksi kembali panjang gelombang yang persis sama dengan sebelumnya, sama dengan periode revolusi planet. Nah, dengan demikian, kecepatan sudut revolusi memenuhi omega sama dengan 2V per T. Nah, ini berarti kecepatan sudut revolusi diperoleh dari pengukuran. Nah, untuk menentukan jarak planet ke bintang, kita gunakan persamaan Newton. Nah, gaya gravitasi pada planet yang dilakukan bintang ke planet adalah gaya sentripetal atau bisa juga dengan menggunakan persamaan ini, di mana G Mn per D2 sama dengan M omega kuadrat dikali D. Dan juga D sama dengan Gm per omega kuadrat dipangkatkan dengan 1/3. Ini persamaannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ketika diamati dari bumi, kecepatan maksimum bintang menjauhi bumi adalah U plus sama dengan omega D1 sama dengan M per M ditambah M omega Gm per omega 2 per 1/3. Ini kita bisa lihat di sini persamaannya. Nah, dan kecepatan maksimum mendekati bumi adalah U negatif sama dengan omega D kuadrat sama dengan M per M plus M dikali Gm omega pangkat 1/3. Nah, di sini astronom membandingkan pergeseran Doppler pada cahaya yang dipancarkan bintang saat bintang bergerak menjauhi bumi dan saat bintang sedang mendekati bumi, seperti diilustrasikan pada gambar 13.10. Nah, dengan menggunakan persamaan 13.12 tadi, maka pergeseran frekuensi ketika bintang menjauhi bumi dengan kecepatan maksimum akan mendekati bumi dengan kecepatan maksimum adalah, ini persamaannya bisa kita lihat pada 13.15. Kemudian ini gambar 13.10 ini adalah revolusi bintang terhadap pusat massa menembakkan adanya gerak relatif terhadap bumi. Nah, pengaruh gerak ini terhadap frekuensi cahaya yang dipancarkan paling besar saat bintang mendekati dan menjauhi bumi. Di sini kita bisa lihat di gambarnya. Ini bumi. Kemudian ini bintang dan ini adalah frekuensinya. Kemudian pada persamaan 13.15 tadi atau 13.16 pergeseran frekuensi diukur berdasarkan pergeseran Doppler. Nah, di mana frekuensi sudut revolusi bintang atau planet ditentukan berdasarkan pengukuran frekuensi munculnya pergeseran maksimum dari efek Doppler. Nah, massa bintang dapat diukur dengan cara lain yang diajarkan di astronomi. Nah, massa bintang biasanya ditentukan dari spektrum warna bintang. Ada keterkaitan antara massa bintang dan warna cahaya yang dipancarkan. Nah, jadi kecuali massa planet, semua parameter dapat pada persamaan 13.15 tadi atau 13.16 tadi diukur dengan melakukan analisis pergeseran frekuensi tersebut, maka dapat diduga keberadaan planet yang mengelilingi suatu bintang. Salah satu ekstrasolar planet yang ditemukan dengan metode ini adalah 51 Pegasi B yang berjarak 50 tahun cahaya dari bumi. Nah, dan berada dalam konstelasi Pegasus. Planet ini mengelilingi bintang yang memiliki massa kira-kira sama dengan massa matahari kita.